Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Fardana dari kampus Kebonjeruk, Universitas Esa Unggul dengan NIM 2023 0102 101. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang modul 8 yaitu uh, tentang materialitas dan resiko audit. Nah, di sini kita akan uraikan dan contoh atau definisi materialitas. Nah, jadi Financial Accounting Standard Board atau FISB mendefinisikan materialitas sebagai besaran suatu penghapusan atau salah saji informasi keuangan yang dengan memperhitungkan situasi menyebabkan pertimbangan yang dilakukan oleh orang yang mengandalkan pada informasi tersebut akan berubah atau terpengaruh oleh penghapus atau salah sajinya. Jadi tanggung jawab auditor itu menentukan apakah laporan keuangan itu mengandung kesalahan material, dan juga ada tahap penerapan dilakukan pada saat perencanaan audit dan saat mengevaluasi bukti audit. Dan juga ada dua tingkatan penetapan. Yang pertama itu adalah tingkatan laporan. Tingkatan laporan keuangan itu terkait kewajaran laporan secara keseluruh. Dan juga ada tingkatan saldo akun. Salah saji minimum pada akun tertentu yang dianggap material. Yang kedua itu adalah pertimbangan dan ukuran materialitas. Nah, auditor menggunakan kriteria kuantitatif dan kualitatif dalam menentukan materialitas. Nah, pertimbangan kuantitatif itu berdasarkan persentase dari laba sebelum pajak 5% sampai 10%, total aktiva itu 0,5% sampai 1%, atau pendapatan bruto 0,5% sampai 1%. Yang dua itu ada pertimbangan kuantitatif, meliputi kemungkinan kecurangan, pelanggaran hukum syarat perjanjian kredit, hingga integritas manajemen. Jadi alokasi ke segmen auditor itu mengalokasikan materialitas ke akun-akun neraca untuk membantu memutuskan bukti yang tepat dan meminimalkan biaya audit. Nah, konsep risiko audit itu adalah risiko di mana auditor gagal memodifikasi pendapat atas laporan keuangan yang sebenarnya mengandung salah saji material. Jadi komponen risiko audit itu ada risiko bawaan, juga ada risiko pengendalian, dan juga ada risiko deteksi. Nah, kalau misalkan risiko bawaan itu adalah kerentanan suatu saldo akun terhadap salah saji material dengan asumsi tidak ada pengendalian internal. Dan juga risiko pengendalian itu adalah risiko bahwa salah saji tidak dapat dicegah atau dideteksi secara tepat waktu oleh sistem pengendalian internal identitas. Ketiga itu adalah risiko deteksi. Risiko yang ditimbulkan karena auditor gagal mendeteksi salah saji material melalui prosedur audit. Nah, hubungan antara unsur itu memahami hubungan antara variabel sangat penting dalam perencanaan audit. Nah, yang pertama itu materialitas vis bukti audit. Nah, hubungan terbalik, semakin rendah tingkat materialitas yang ditetapkan, semakin banyak bukti audit yang diperlukan. Nah, risiko vis materialitas, keduanya berhubungan secara terbalik. Nah, risiko bawaan vis risiko deteksi. Jika risiko bawaan meningkatkan, maka risiko deteksi direncanakan harus menurun untuk menjaga risiko audit keseluruhan tetap rendah. Terus kita masuk ke
Nah, jadi kan tadi kita jelaskan tentang hubungannya. Nah, di sini ada penjelasannya oke. Karena kerentanan hubungan antara risiko bawaan dan risiko pengendalian dan risiko deteksi risiko audit, kerentanan asersi individual terhadap salah saji material pengendalian interklien salah saji material tidak dapat dicegah atau dideteksi oleh SPI klien prosedur auditor untuk memverifikasi asersi. Nah, jadi salah sajinya itu bisa dari uh, jadi salah saji itu material tidak dapat dideteksi dalam asersi individual laporan keuangan yang berisi salah saji material, namun diberikan pendapat WTP salah saji dicegah dan dideteksi dengan pengendalian interklien. Salah saji dideteksi dengan prosedur verifikasi auditor. Nah, jadi gitu aja paparan presentasi dari modul 8. Sekian, terima kasih.